Hai guys, kembali lagi dengan saya Hanstein dengan NIM 22946 kelas SHTI angkatan 2021. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita simak video berikut ini tentang remote sensing. Remote sensing. Apa sih remote sensing itu? Remote sensing atau sering disebut dengan penginderaan jarak jauh adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut dari jarak jauh, misalnya dari pesawat, pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Contoh penginderaan jarak jauh antara lain satelit pengamatan bumi, satelit cuaca, memonitor jaringan ultrasonik, dan wahana luar angkasa yang memantau planet dari orbit. Pengertian remote sensing menurut para ahli. Yang pertama, pengertian remote sensing menurut American Society of Photogrammetry. Menurut American Society of Photogrammetry, penginderaan jarak jauh atau remote sensing merupakan pengukuran atau perolehan informasi dari beberapa sifat objek atau fenomena dengan menggunakan alat rekam yang secara fisik tidak terjadi kontak langsung dengan objek tersebut atau dengan fenomena yang akan dikaji. Yang kedua adalah pengertian remote sensing menurut Avery. Menurut Avery, remote sensing atau penginderaan jarak jauh ini merupakan upaya untuk memperoleh, menunjukkan, atau mengidentifikasi dan menganalisis objek dengan sensor pada posisi pengamatan daerah kajian. Yang ketiga, pengertian remote sensing menurut Campbell. Menurut Campbell, penginderaan jarak jauh atau remote sensing adalah ilmu untuk mendapatkan informasi mengenai permukaan bumi seperti lahan dan air dari citra yang diperoleh dari jarak jauh. Lanjut, pengertian remote sensing menurut Caldwell. Jadi menurut Caldwell, remote sensing atau penginderaan jarak jauh itu sendiri merupakan suatu pengukuran atau perolehan data pada objek di permukaan bumi dari satelit atau instrumen lain di atas atau jauh dari objek tersebut yang akan diindrakan. Menurut Curran, penginderaan jauh atau remote sensing itu adalah penggunaan sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Lanjut, komponen-komponen dalam penginderaan jarak jauh atau remote sensing. Dalam sistem remote sensing atau penginderaan jarak jauh menggunakan tenaga matahari sebagai sistem pasif yang menggunakan pancaran cahaya dan hanya dapat beroperasi pada siang hari dan pada saat cuaca yang cerah. Penginderaan jauh sistem pasif yang menggunakan tenaga pancaran tenaga termal atau tenaga matahari tersebut dapat beroperasi pada siang maupun malam hari. Citra mudah penggunaannya pada saat perbedaan suhu antara tiap objek cukup besar. Kelemahan penginderaan jauh sistem ini adalah di mana resolusi spasialnya semakin kasar karena panjang gelombang semakin besar. Penginderaan jauh dengan menggunakan sumber tenaga buatan disebut penginderaan jauh sistem aktif. Penginderaan sistem aktif sengaja dibuat dan dipancarkan dari sensor yang kemudian dipantulkan kembali ke sensor tersebut untuk direkam. Pada umumnya, sistem ini menggunakan gelombang mikro, tetapi dapat juga menggunakan spektrum tampak dengan sumber tenaga buatan berupa laser. Penginderaan jauh yang menggunakan matahari sebagai tenaga alamiah disebut juga dengan penginderaan jauh sistem pasif, seperti yang saya tampilkan di slide PPT saat ini. Sedangkan penginderaan jarak jauh yang menggunakan sumber tenaga lain atau sumber tenaga buatan disebut juga dengan penginderaan jauh sistem aktif. Tenaga elektromagnetik pada penginderaan jauh sistem pasif dan sistem aktif untuk sampai di alat sensor dipengaruhi oleh atmosfer. Atmosfer itu sendiri
mempengaruhi tenaga elektromagnetik, yaitu bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Karena itu timbullah istilah jendela atmosfer, yaitu bagian spektrum elektromagnetik yang terdapat dan dapat mencapai bumi. Adapun jendela atmosfer yang sering digunakan dalam penginderaan jauh adalah spektrum tampak yang memiliki panjang gelombang kurang lebih atau berkisar antara 0,4 mikrometer hingga 0,7 mikrometer. Jadi, jika Anda perhatikan gambar ini, spektrum elektromagnetik merupakan spektrum yang sangat luas. Hanya saja sebagian kecil yang dapat digunakan dalam penginderaan jarak jauh. Itulah sebabnya atmosfer disebut bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Memahaminya, maka saya akan melanjutkan ke slide selanjutnya. Selain faktor-faktor tadi, terdapat juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi jumlah tenaga matahari untuk sampai ke permukaan bumi. Yaitu antara lain adalah satu, sumber tenaga, di mana sumber tenaga merupakan proses inderaja terdiri dari sistem pasif yang menggunakan sinar matahari dan sistem aktif yang menggunakan tenaga buatan seperti gelombang mikro. Jumlah tenaga yang diterima oleh objek di setiap tempat itu sendiri berbeda-beda. Yang kedua yaitu atmosfer. Atmosfer sendiri merupakan lapisan udara yang terdiri atas berbagai jenis gas seperti O2 atau oksigen, CO2, karbon dioksida, nitrogen, hidrogen, dan helium. Molekul-molekul gas yang terdapat di dalam atmosfer tersebut dapat menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik. Yang ketiga itu adalah interaksi antara tenaga dan objek. Interaksi antara tenaga dan objek itu sendiri dapat dilihat dari rona yang dihasilkan oleh foto udara. Tiap-tiap objek memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang punya daya pantul tinggi akan terlihat lebih cerah pada citranya, sedangkan objek yang berdaya pantul rendah akan terlihat lebih gelap. Yang keempat adalah sensor dan wahana. Sensor merupakan alat pemantau yang dipasang pada wahana, baik pesawat maupun satelit. Sensor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sensor fotografi, di mana berfungsi untuk merekam objek melalui proses kimiawi. Dan sensor yang terakhir adalah sensor yang dipasang pada satelit menghasilkan citra satelit, yang dapat disebut juga dengan sensor elektronik, di mana sensor ini bekerja secara elektrik dalam bentuk sinyal. Yang kelima adalah perolehan data. Ada dua jenis data yang diperoleh dari indera raja, yaitu data manual, di mana data ini didapatkan melalui interpretasi citra guna melakukan interpretasi secara manual, dan data numerik atau data digital diperoleh melalui penggunaan perangkat lunak khusus seperti penginderaan jarak jauh atau remote sensing yang diterapkan pada komputer. Yang terakhir adalah penggunaan data. Penggunaan data merupakan komponen akhir yang paling penting dalam sistem indera raja, yaitu orang atau lembaga yang memanfaatkan hasil indera raja. Jika tidak ada pengguna atau data indera raja tidak mempunyai manfaat, maka data tersebut dapat dipakai di bidang militer, bidang kependudukan, bidang pemetaan, serta bidang meteorologi dan klimatologi. Manfaat remote sensing dalam bidang kehutanan. Remote sensing atau penginderaan jarak jauh dalam bidang kehutanan ini dapat memberikan informasi serta segala macam bentuk gambaran tentang pemanfaatan hutan itu sendiri. Satelit yang berfungsi untuk melakukan penginderaan jarak jauh untuk tata guna hutan adalah ERS atau Earth Resource Satellite, di mana kegiatan penginderaan jarak jauh tersebut diperlukan dalam upaya pengendalian pemanfaatan hutan. Hal ini karena penginderaan jarak jauh dapat memberi informasi seberapa banyak sih bidang hutan yang dimanfaatkan yang belum tahu atau yang sudah gundul. Melalui penginderaan jarak jauh atau remote sensing ini akan didapatkan informasi apakah lahan yang digunakan manusia sesuai dengan potensi dan daya dukung lahan tersebut. Informasi dari penginderaan jarak jauh itu sendiri dapat menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya yang menyimpulkan apakah penggunaan lahan itu sudah benar dan sudah sesuai dengan peruntukan lahan tersebut. Kelemahan dari remote sensing atau penginderaan jarak jauh itu sendiri. Walaupun mempunyai banyak kelebihan, remote sensing juga memiliki kelemahan, diantaranya orang yang menggunakan harus memiliki keahlian khusus tentang remote sensing. Lalu peralatan yang digunakan itu relatif sangat mahal dan sulit untuk memperoleh citra foto maupun citra non-foto. Selain itu, tidak semua parameter lautan dan wilayah pesisir dapat dideteksi dengan teknologi penginderaan jauh.
Mengapa begitu? Karena disebabkan gelombang elektromagnetik mempunyai keterbatasan dalam membedakan benda yang satu dengan benda yang lain, sehingga gelombang elektromagnetik tersebut tidak dapat menembus benda padat yang tidak transparan. Daya tembus terhadap air yang terbatas. Selain itu, akurasi data yang lebih rendah jika dibandingkan dengan metode pendataan lapangan atau survei in situ, yang disebabkan karena keterbatasan sifat gelombang elektromagnetik dan jarak yang jauh antara sensor dengan benda yang diamati. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.